Kemudian yang keduanya MBS dari Malik bin Sa'sa'ah. Ini pun riwayatnya sahih dan saya menggunakan riwayat Malik bin Sa'sa'ah tentang ini, tentang Isra Mi'raj. Kemudian yang ketiga ABM Anas bin Malik, itu pun sahih. Ada puluhan riwayat yang lain tetapi ada unsur-unsur Israiliyat. Kemarin sudah saya sampaikan terkait dengan Israiliyat. Jadi super lebay, banyak hal-hal yang ditambah-tambahkan dan kemudian itu jadi ngaco. Dan begitu dicek, ditelusuri sanadnya, riwayatnya, dan persoalan-persoalan di kalangan mereka, para rijalnya, para periwayatnya ada yang bermasalah. Kemudian yang berikutnya Bayatul Aqobah 1 dan 2 sampai kemudian hijrah ke Yasrib. Jadi Bayatul Aqobah ini adalah janji setia orang-orang Yasrib yang kemudian menjumpai Rasulullah. Bayatul Aqobah yang pertama itu 12 orang, kemudian Bayatul Aqobah yang kedua 75 orang. Nah ini yang kemudian menjadi persoalan hari ini. Apakah memang kaum muslimin itu harus ada unsur baiat? Jamaah yang ada di Khairul Ibad ini harus dibaiat oleh ketua DKM misalnya, atau bagaimana? Jadi unsur Bayatul Aqobah ini menjadi ada yang menjadikan sebagai pedoman, mesti seorang pemimpin itu kemudian membaiat orang-orang yang dipimpinnya, ada janji setia. Padahal tidak ada referensi yang kemudian menyebutkan tentang itu. Ketika orang-orang Yasrib kemudian menjumpai Rasulullah dan mereka belajar Islam, kemudian mereka melakukan janji setia, itu merupakan bagian dari keseriusan mereka, bahwa mereka serius akan mengikuti Islam. Kemudian Bayatul Aqobah yang kedua jumlahnya makin banyak, 75 orang, dan ini merupakan fondasi bagaimana Rasulullah akhirnya hijrahnya itu ke Yasrib, tidak kemana-mana, karena di Yasrib sudah disiapkan. Bahkan mengutus orang buta bernama Mus'ab bin Umair, dan kemudian Mus'ab mengajarkan Islam di Yasrib, di Madinah saat itu, dan kemudian orang-orang mulai banyak yang mengenal Islam. Akhirnya Rasulullah ketika intimidasi kaum kafir Quraisy semakin merajalela, semakin kasar, semakin luar biasa, para sahabat diminta untuk berhijrah ke Yasrib. Jadi mulai para sahabat yang pertama kali berhijrah ke Madinah itu adalah Abu Salamah bin Al-Asad. Jadi dia laki-laki pertama yang menjejakkan kakinya hijrah di Yasrib, di Madinah. Kemudian disusul yang berikutnya oleh Amir bin Rabi'ah yang bersama istrinya, dan istrinya itu Laila bin Abi Hafmah menjadi perempuan pertama yang menjejakkan kakinya hijrah di Madinah, di Yasrib. Jadi dicatat oleh Rasulullah dalam satu hadis, satu Abu Salamah laki-laki pertama yang hijrah ke Madinah, ke Yasrib. Yang kedua Laila bin Abi Hafmah, perempuan pertama yang kemudian hijrah ke Madinah. Kemudian yang berikutnya Rasulullah belum berangkat, jadi sahabat aja duluan yang berangkat, satu rombongan, dua rombongan. Kenapa kemudian Rasulullah SAW belum berangkat juga? Abu Bakar sudah mulai nanya-nanya. Seperti yang disampaikan sebelumnya, selalu pergerakan Rasulullah SAW itu menunggu wahyu, menunggu firman Allah Subhanahu wa taala yang kemudian memandu apa yang kemudian harus Rasulullah lakukan. Maka ketika kondisinya semakin luar biasa, di satu malam orang-orang kafir Quraisy tahu bahwa sahabat-sahabat Rasulullah yang sudah masuk Islam, mereka sudah bergerak ke Yasrib. Sudah ada beberapa rombongan yang bergerak hijrah ke Yasrib. Akhirnya mereka melakukan satu kegiatan yang paling frontal, kegiatan yang paling ekstrim, yaitu habisi saja Muhammad. Jadi Rasulullah harus dibunuh, dan kemudian mereka ketakutan. Kalau hanya satu kaum yang membunuh, maka kaum itu akan disalahkan oleh orang-orang sekitar di Mekah. Makanya mereka mengundang sampai dengan 12 kepala suku yang kemudian masing-masing menghadirkan utusan-utusannya. Kalau nanti Muhammad dihabisi, ketika disalahkan mereka bareng-bareng, tidak takut. Sampai seperti itu. Adalah Abu Jahal, adalah Abu Lahab, adalah Abu Hakam, adalah beberapa orang-orang yang kemudian ada Hajjaj bersaudara yang 12 itu bersiap-siap untuk menghabisi Rasulullah SAW. Dipilih beberapa pemuda terlatih yang mereka handal, jago bermain pedang, dan kemudian Rasulullah SAW di malam itu rumahnya dikepung. Singkat saja, rumahnya dikepung dan Rasulullah sudah membuat satu strategi yang sangat ciamik, satu strategi yang sangat cerdas. Rasulullah meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di kasur yang diranjangnya. Rasulullah nggak punya kasur ya, hanya
dipan saja. Ali diminta untuk tidur di sana. Kemudian tidak hanya sebatas tidur, tetapi Ali diminta untuk mengenakan selimut kesayangan Rasulullah yang berwarna hijau, pemberian dari Hadramaut Maut, yang kemudian Ali betul-betul seperti Rasulullah tertidur saja. Jadi orang-orang yang mengepung itu menyangka bahwa yang sedang tertidur dengan menggunakan selimut hijau itu adalah Rasulullah. Padahal Rasulullah SAW setelah meminta Ali untuk tidur di tempat tidurnya, dan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Jibril, diinstruksikan seperti itu. Kemudian Ali langsung melakukan instruksinya, dan kemudian Abu Bakar Siddiq sudah bersiap di rumahnya. Jadi Rasulullah mau keluar berhijrah itu dari rumahnya karena dikepung. Kemudian Rasulullah SAW membacakan surat Yasin ayat 9. Ketika keluar, kemudian Rasulullah membaca surat Yasin ayat 9 yang Allah Subhanahu Wa Taala memandu Rasulullah SAW sampai kemudian orang-orang yang berjaga itu dalam Munawar Khalil, kemudian Mubarak Furi disebutkan Rasulullah mengambil sejumput pasir yang dilemparkan kepada mereka yang berjaga, kemudian mereka menjadi terkantuk-kantuk sehingga tidak bisa melihat Rasulullah SAW. Kemudian bergerak, Rasulullah meninggalkan rumahnya, tidak langsung menuju ke Yasrib, tetapi Rasulullah ke rumah Abu Bakar Siddiq yang sudah menyiapkan 2 ekor unta. Nah, disinilah profesionalnya Rasulullah terjadi. Abu Bakar itu ingin menghadiahi unta tadi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, gunakan unta ini hadiah dariku. Rasulullah nggak mau. Aku ingin membeli unta ini. Berapa harga unta ini? Sampai seperti itu. Begitu Abu Bakar mengatakan aku membelinya 400 dirham. Baik, aku bayar 400 dirham, baru aku mau menggunakan. Akhirnya dibelilah oleh Rasulullah SAW, dan unta itu kemudian kita kenal dalam sejarah, dalam sirah, diberi nama Al-Qaswa, unta terbaik Rasulullah yang kemudian menemani Rasulullah sampai hijrah ke Yasrib, ke Madinah. Naik unta dengan Abu Bakar, kemudian ditemani oleh seorang gaib profesional namanya Abdullah bin Uraikid. Siapa Abdullah bin Uraikid? Dia seorang nonis, seorang non-muslim, seorang Yahudi saat itu. Tapi kemudian dia mau secara profesional mau dijadikan gaib, dijadikan orang yang kemudian memandu perjalanan Rasulullah dengan Abu Bakar. Bahkan dibayar sekian kali lipat oleh Abu Bakar. Padahal saat itu ada sayembara, siapa yang menemukan Muhammad, siapa yang menemukan Abu Bakar, maka dia akan mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Kebayang, 100 ekor unta berarti bisa beberapa Ferrari ya, dan beberapa Ferrari atau Lamborghini saat itu. Yang kemudian Abdullah bin Uraikid ini tidak tergiur, dia profesional, amanah, kemudian membawa Rasulullah dan Abu Bakar untuk bergerak melakukan proses hijrah. Dan kemudian saya sebutkan ada Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini adalah penggembala yang merupakan kambing-kambingnya milik Abu Bakar. Dia menjadi tim penyapu jejak. Kita lihat Rasulullah dengan Abu Bakar menemani dengan Abdullah bin Uraikid bersiap-siap untuk bergerak menuju Gua Thur. Gua Thur itu sekitar 3 km dari Mekah. Kemudian, dan inilah kehebatan Rasulullah yang kemudian membuat orang-orang Mekah saat itu terpedaya. Jadi Rasulullah tidak langsung bergerak ke Yasrib, tapi transit dulu di Gua Thur. Kita akan mengenal di dalam Al-Quran bagaimana ada kalimat yang pada akhirnya Abu Bakar ketika merasa gelisah, gundah gulana, bahkan sakit tak terperi, Rasulullah mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Gak usah takut, Allah bersama kita. Dan itu sangat menenangkan Abu Bakar di Gua Thur yang saat itu hampir kemudian ketahuan oleh kafir Quraisy yang sudah ada di depan, di muka gua. Jadi ini terjadi pada tanggal 28 Safar. Dari rumah Abu Bakar bergerak menuju Gua Thur 28, 29, 30, transit selama 3 hari di Gua Thur. Jadi Gua Thur itu jangan dibayangkan gua yang enak gitu untuk mojok, untuk berdiam itu, tapi gua yang penuh dengan tantangan. Beberapa lubang-lubang di sana ditutup oleh Abu Bakar, oleh kain yang dia sobek dari bajunya, kemudian oleh beberapa batu yang kemudian khawatir akan muncul binatang-binatang yang buas, kemudian binatang-binatang yang berbisa, kalajengking, ular dan seterusnya. Sampai kemudian disebutkan bagaimana Abu Bakar harus menahan sakitnya gigitan serangga yang kemudian oleh Rasulullah saat itu juga didoakan, kemudian Abu Bakar sehat kembali, sembuh kembali. 3 hari lamanya berada di Gua Thur. Pertanyaannya bagaimana makan minumnya Rasulullah? Apakah sahur 3 hari di Gua Thur? Ternyata tidak, karena hadir nanti anaknya Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar.
Abdullah bin Abu Bakar datang dan kemudian selalu mengabarkan kondisi terupdate di kota Mekah. Bagaimana orang Mekah lagi mencari-cari Muhammad dan Abu Bakar, bagaimana mereka mengadakan sayembara. Infonya itu dari Abdullah bin Abu Bakar. Tahu, jadi informan dia, intelijen yang mengabarkan ke Gwasur kondisi terbaru. Dan kemudian adiknya Asma binti Abu Bakar selalu membawa makanan. Perbekalan makanan dibawa oleh Asma. Air minumnya, kemudian beberapa roti keringnya dibawa menuju ke Gwasur tadi. Abdullah bin Abu Bakar, kemudian Asma binti Abu Bakar, karena bergerak menuju Gwasur pasti ada jejaknya. Kan padang pasir tuh, kan ada jejak kaki. Maka jejak kaki itu dengan sangat rapi dihapus oleh Amir bin Fuhairah yang membawa kambing-kambing di sekitar Gwasur. Jadi jejaknya hilang. Abdullah bin Abu Bakar kemudian Asma binti Abu Bakar bergerak malam hari, memberikan informasi, memberikan makanan. Kemudian ketika mereka pulang lagi, dini harinya disapu oleh kambing-kambingnya Amir bin Fuhairah. Jadi nggak ada lagi jejak kaki, yang ada jejak kambing-kambing itu. Ini kelihatan skenario yang sangat luar biasa, bukan skenario yang biasa-biasa. Akhirnya aman sampai dengan 3 hari, dan kemudian di hari yang ketiga berarti 30 Safar bergeraklah Rasulullah di tanggal 1 Rabiul Awal untuk menuju ke Yasrib. Jalurnya nanti kita bisa lihat. Jalur Rasulullah SAW ketika bergerak menuju ke Yasrib. Ini singkatnya seperti ini, timeline hijrah. Berangkat 28 Safar, kemudian transit 3 hari di Gwasur, 28, 29, 30. Kemudian setelah bermalam di Gwasur, bergeraklah tanggal 1 Rabiul Awal untuk menuju Yasrib. Kemudian perjalanannya itu kurang lebih 8 hari. 1 Rabiul Awal nyampe di sebuah tempat namanya Kuba, yang kemudian nanti kita akan kenal tentang masjid pertama kali dan azan yang pertama kali di Kuba ini. Dari start Gwasur, Rasulullah bergerak menuju Yasrib sampai tiba di Kuba. Itu jalurnya menjadi jalur yang aneh, bukan jalur biasa. Jadi kalau dari Mekah menuju ke Yasrib, orang Arab itu sudah punya jalur nyampe 480 km. Tetapi Rasulullah tidak menggunakan jalur itu. Justru dibelah jalurnya. Belok dulu ke Gwasur, ke belakang, selatan, kemudian maju dan zigzag polanya. Garis lurus ini dijigzagi. Jadi nggak mungkin kemudian Rasulullah akan berjumpa dengan orang-orang kafir Quraisy yang mengejar-kejar. Itu strategi yang sangat luar biasa. Jalurnya itu mengenai beberapa kota, mulai dari Hudaybiyah dilewati, kemudian Aman, bergerak ke Rusfat dilewati, ke Zuhfah dilewati, kemudian ke beberapa tempat sampai tiba di Kuba. 8 hari berarti kurang lebih. Begitu sampai di Kuba, Rasulullah transit kembali selama 4 hari, dan di sanalah Rasulullah SAW menginstruksikan untuk membuat masjid. Ukurannya ada yang menyebutkan 40 kali 40 meter kotak, ada yang menyebutkan 60 kali 60 meter. Jadi masih bentuknya pinggirannya dibuat dari bata-bata yang dari pasir dikasih air, kemudian atasnya beberapa dikasih pelepah kurma, lantainya pasir. Jadi bisa dibayangkan saat itu kalau orang sudah selesai assalamualaikum, pasirnya digini-gini. Mohon maaf kalau hari ini ada di antara kita yang sudah selesai sholat kemudian mengusap, itu juga konon katanya melihat riwayat yang sama. Tapi kita sekarang sudah pakai karpet kemudian pakai sajadah, maka itu bisa dicek ulang kembali dari sisi fikih. Kemudian yang berikutnya ketika sudah berada di Kuba, kita lihat. Nah ini jalurnya. Yang merah itu adalah jalur standar. Kalau kita Bandung Jakarta via Cipularang ketahuan lah ke situ. Kalau kita Bandung Jakarta via Cianjur ke situ standar. Tapi Rasulullah menggunakan jalur yang hijau, zigzag dilewati, sehingga nggak mungkin